Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara. Baik sahabat petani, kita berjumpa lagi dengan saya tetap di channel Arif Malolo, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia pertanian, baik tanaman jagung, tanaman padi, tanaman bawang, dan juga tanaman pertanian lainnya. Oke sahabat petani, kali ini saya akan memberikan informasi kembali kepada sahabat petani terkait dengan tanaman padi. Baik ya sahabat petani, ini tanaman padi saya ini sudah mulai menguning ya sahabat petani. Ini saya menggunakan bibit padi Cihirang ya teman sahabat petani. Untuk luasnya sendiri saya ini luas 4000 meter persegi sahabat petani. Namun kali ini yang akan saya bahas terkait dengan tanaman padi yang masih belum bunting tetapi sudah mulai menguning ya ujung daripada tanaman padi itu sendiri ya sahabat petani. Baik sahabat petani, seperti ini adalah lahan tanaman padi punya saudara saya ya sahabat petani. Ini pucuk daripada tanaman padi mulai biasanya ini diawali dengan menguning kemudian menjadi kering seperti ini ya sahabat petani. Baik sahabat petani, kalau tanaman padi sahabat petani mengalami hal yang serupa seperti punya saudara saya ini, silahkan sahabat petani jangan langsung memvonis bahwasanya tanaman padi kita itu terkena virus atau bakteri ya sahabat petani. Nah, karena kalau kita lihat pangkal daripada tanaman padi ini sama sekali ini tidak ada wereng ataupun hama tanaman padi itu sendiri ya sahabat petani. Tapi pengalaman saya kalau terjadi hal seperti ini itu biasanya kelebihan pupuk ya sahabat petani, atau mungkin silahkan sahabat petani mengurangi asupan pengairan terhadap tanaman padi kita kalau terjadi hal serupa seperti ini. Ini disebabkan karena tanah kita itu asam-asaman ya sahabat petani, atau mengalami terlalu banyak pengairan dan juga terlalu over menggunakan pupuk. Jadi sahabat petani, kalau bisa, pengalaman saya kalau padi seperti ini biasanya terlalu banyak pemupukan ya sahabat petani. Biasanya petani di daerah saya itu untuk pemupukan itu cenderung terlalu banyak menggunakan pupuk urea. Jadi saya sarankan kepada sahabat-sahabat petani untuk pemupukan tanaman padi pada bagian kedua atau pemupukan kedua itu jangan terlalu banyak menggunakan pupuk urea. Silahkan sahabat petani menggunakan pupuk Ponska ataupun MPK saja. Apalagi kalau musim penghujan seperti sekarang ini, biasanya lahan kita atau tanah daripada lahan tanaman padi kita itu kelembapannya itu terlalu tinggi sehingga tanah kita itu asam ya sahabat petani. Jadi seperti ini ya sahabat petani ya. Ini diawali dengan pucuk daripada tanaman padi kita menguning kemudian mengering seperti ini sahabat petani. Seperti ini, dan kemudian nanti akan menjalar kepada batang daripada padi kita sahabat petani. Saya sarankan kepada sahabat petani pada saat melakukan penyemprotan terhadap tanaman padi kita itu jangan lupa sahabat petani mengikut sertakan jenis obat-obatan fungisida. Jadi fungisida yang pertama itu adalah untuk mengendalikan bakteri ataupun tanaman padi kita itu terbebas dari serangan jamur ya sahabat petani. Jadi saya sarankan kepada sahabat petani untuk pemupukan kedua kalau bisa itu dilakukan pada umur 40 hari setelah tanam sahabat petani. Karena apa? Karena kalau lebih dari umur 40 hari, pengalaman saya, padi itu akan memasuki fase generatif, yaitu fase
bunting ya, padi itu akan bunting kemudian akan mengeluarkan bulai sahabat petani. Jadi kemudian solusinya kalau terjadi padi menguning dan kemudian pucuk daripada padi kita itu menguning seperti ini, silakan sahabat petani langsung melakukan penyetopan untuk melakukan pengairan. Jadi kalau bisa jangan diairi dulu ya sahabat petani, supaya apa? Supaya keasaman terhadap tanah kita itu tidak berlanjut, yang kemudian akan nanti pembusukan terhadap akar daripada tanaman padi kita sahabat petani. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, silahkan sahabat petani jangan langsung memvonis bahwasanya tanaman padi kita itu terserang virus atau jamur. Karena kalau jamur atau virus itu masih bisa kita melakukan penanggulangan dengan melakukan penyemprotan terhadap padi kita itu dengan menggunakan fungisida sahabat petani. Beda kalau kemudian tanaman padi kita terserang oleh penyakit wereng, maka sahabat petani langsung melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida yang memang khusus diperuntukkan untuk membasmi tanaman dari wereng, hama wereng terhadap tanaman padi kita sahabat petani. Seperti ini. Jadi sebaiknya untuk melakukan penyemprotan terhadap padi kita sahabat petani kalau masih belum menampakkan atau masih belum memasuki fase bunting ya sahabat petani, kemudian keluar bulir, silakan sahabat petani melakukan penyemprotan menggunakan KNO Pril ya petani, yang warna putih, karena di situ mengandung beberapa unsur yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman padi kita. Oke sahabat petani, saya tunjukkan seperti apa KNO putih. Sebentar ya sahabat petani, saya baru selesai melakukan penyemprotan terhadap tanaman padi saya ini sahabat petani. Baik sahabat petani, saya biasanya menggunakan ini ya sahabat petani. Saya menggunakan KNO 3 putih PN Pril dari Pak Tani. Ini harganya 47.000 sahabat petani. Untuk kandungan unsur haranya sendiri di sini mengandung nitrogen N dari nitrat itu sebanyak 13%, dan untuk kaliumnya itu 45%. Saya untuk per tangki 20 liter yang saya gunakan itu, saya biasanya menggunakan 5 sendok ya sahabat petani. Jadi seperti itu ya sahabat petani. Mungkin kalau sahabat petani itu padinya menguning seperti ini ya sahabat petani, kemudian akhirnya pucuk daripada padi kita itu akan mengering seperti ini. Jadi silahkan sahabat petani melakukan yang pertama kalau bisa penaburan secara merata itu dengan menggunakan dolomit, supaya keasaman daripada tanah kita itu bisa dinetralisir ya sahabat petani. Jadi itu pengalaman saya sahabat petani, kalau terjadi tanaman padi saya hal seperti ini, saya biasanya melakukan pemberhentian atau mengurangi pengairan terhadap lahan daripada tanaman padi saya sahabat petani. Jadi intinya ini kelebihan pupuk kalau menurut saya sahabat petani, ini terlalu banyak melakukan pemupukan menggunakan pupuk urea sahabat petani. Jadi silahkan kalau bisa untuk sahabat petani, untuk pemupukan terakhir pada umur 40 hari setelah tanam itu, sahabat petani jangan terlalu banyak menggunakan pupuk urea, tetapi menggunakan pupuk Ponska saja. Biasanya sahabat petani, saya menggunakan pemupukan itu. Untuk pemupukan pertama, saya menggunakan pupuk urea pada umur tanaman padi itu 15 HST sahabat petani, sebanyak 1 kintal atau 100 kilo ya sahabat petani. Kemudian untuk pemupukan kedua,
Untuk pemupukan susulan saya hanya menggunakan pupuk Ponska sebanyak 1 kintal. Jadi saya tidak melakukan pencampuran lagi. Saya hanya menggunakan pupuk Ponska 1 kintal, yaitu pada umur tanaman padi kita umur 40 HST. Mungkin itu saja sahabat petani yang dapat saya sampaikan kepada sahabat petani. Apabila ada beberapa penjelasan yang kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh sahabat petani, silahkan sahabat petani langsung japri langsung ke nomor WA saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi dan di awal video daripada video saya ini, sahabat petani. Oke sahabat petani, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman sahabat petani yang lainnya supaya mendapatkan informasi terupdate dari saya. Karena dengan sahabat petani mensubscribe channel saya, sahabat petani akan selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Oke, sekian dari saya sahabat petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.